Halo, selamat pagi kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Elsa di matematika. Kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab 4 mengenai persamaan garis lurus. Kegiatan belajar yang pertama, kita akan melakukan pembelajaran persamaan garis lurus dan grafiknya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kamu harus tahu dulu pengertian persamaan garis lurus. Kemarin di bab sebelumnya, di bab 3 kamu sudah melakukan atau bisa menggambar dalam koordinat kartesius. Nah, jika ada gambar seperti ini adalah dalam bentuk grafik. Grafik di bawah ini atau gambar di bawah ini merupakan fungsi dari garis bilangan X, di mana di situ terdiri dari 2x ditambah 1. Oke. Nah, sehingga membentuk garis lurus fx sama dengan 2x plus 1. Sumbu mendatar ya disebut sumbu x dan sumbu tegak disebut sumbu f buka kurung x tutup kurung. Apabila fungsi di atas dituliskan dalam bentuk y sama dengan 2x plus 1, maka sumbu tegak pada grafik disebut sumbu y. Dengan demikian, dapat dirumuskan Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Karena grafik dari fungsi fx itu sama dengan 2x plus 1 atau Y sama dengan 2x plus 1. Gitu ya. Jadi ini diganti nih, fx-nya diganti sama Y. Berupa garis lurus. Garis lurus, ini kan sebenarnya kan kalau kamu ingat ya, kalau koordinat yang horizontal itu X dan ini Y gitu loh. Kalau misalkan kamu lupa lagi. Nah, jadi Y-nya itu kalau dalam persamaan garis lurus diganti rumus matematika ya jadi Fx kayak gini. Maka bentuknya jadinya Y sama dengan 2X plus 1. Disebut persamaan garis lurus. Kalau masih bingung garis lurus itu apa? Garis lurus itu adalah kumpulan titik-titik yang tak berhingga dan saling berdampingan. Garis lurus dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan eksplisit dan implisit. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Persamaan garis lurus secara eksplisit contohnya Y sama dengan X dan Y sama dengan MX plus C. Sedangkan persamaan garis lurus secara implisit adalah AX plus BY plus C. Berarti di mana ya? Kamu lihat perbedaannya. Di sini kan ada 2 suku ya. Kalau di implisit itu ada 3 suku. Di mana Y persamaan garis lurus, M-nya itu gradien atau kemiringan nih, kemiringan ya. Lalu C-nya itu konstanta, A dan B-nya berupa suatu variabel. Kalau kita lihat sama nih gambarnya kayak tadi, dari gambar di atas dijelaskan bahwa fx sama dengan 2x plus 1 yang disebut garis lurus. Di mana nilai gradiennya itu kan 2. Kan M ya. M itu kan gradien ya, mx. Lihat nih, mx plus c. mx plus c berarti yang ini nih termasuk eksplisit. Nah, dan konstantanya itu adalah satu yang tidak memiliki variabel. Nah, garis lurus tersebut berjenis Y sama dengan MX plus C. Ya, selanjutnya. Tadi kan Miss bahas ada eksplisit sama implisit. Nah, kalau eksplisit anak-anak udah tahu ya, terdiri dari X dan Y-nya itu ada variabel atau peubah dan M dan C-nya itu ada konstanta. Nah, jadinya di sini MX plus C. Jadi persamaannya kayak gini. Sementara kalau implisit persamaannya ada 3 suku, AX plus BY plus C sama dengan 0. Jika kamu diketahuinya bentuk persamaannya eksplisit kayak gini, bisa dirubah jadi implisit. Dengan cara, Y yang tadi yang ada di sebelah kiri, itu kan nilainya muatannya positif ya tadinya. Lalu dipindah ruas ke sebelah kanan, berarti dia muatannya jadi negatif. Jadinya 2, kita tulis ulang ya, 2x min Y, kan ini kan dipindahin kan ke sebelah kanan, plus 1 ini ya, pindahin lagi sama dengan 0. Itulah bentuk implisit dari garis lurus yang tadi dari persamaan eksplisit. Sekarang kita bahas lebih dalam mengenai yang kedua adalah gradient.
Gradien itu nilai kemiringan kan, suatu garis. Gradien ini bisa positif atau negatif sesuai perjanjian. Gradien ini kan bernilai positif apabila arah garisnya ke kanan, ke sini nih. Sementara ke kanan terus ke atas ya. Sedangkan gradien bernilai negatif apabila arah garisnya ke kiri sini atau ke bawah gitu ya. Secara umum nilai suatu gradien garis dapat dinyatakan dalam suatu rumusan. Jadi delta Y sama dengan per delta X sama dengan Y2 min Y1 X2 min X1. Apaan sih itu Miss? Nggak ngerti. Coba kita ke lebih lanjut. Persamaan di atas dapat digunakan apabila garis dihubungkan dengan ada dua titik ya. X-nya itu X2 dan X1 dan Y-nya juga ada Y2 dan Y1. Sedangkan untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus secara implisit itu kan tadi rumusnya kan harus ada 3 suku kan, AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka persamaannya jadi berikut nih, gradien M sama dengan min A per B. Nih ya, nanti A-nya tinggal dimasukin sini. A, terus ininya B. Tapi kalau apabila suatu soal diketahui nilai gradiennya, titik koordinatnya itu cuma ada satu-satu, X-nya satu, Y-nya satu, maka persamaan garis lurusnya itu Y sama dengan Y min satu sama dengan M gradien X min X1. Namun apabila di soal terdiri dari dua titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, jadi berlawanan nih. Jadi pasangannya berlawanan, XY, XY. Persamaan garis lurusnya bisa dirumuskan dengan rumus yang seperti ini. Contoh soal ya, biar kamu nggak bingung sama rumus yang tadi. Diketahui garis lurus melalui titik A min 4 sama 5 dan titik B 2 sama 3. Jelas-jelas kalau min 4 itu kan ada di koordinatnya yang negatif, sementara yang ini ada di koordinat yang positif. Dengan kata lain, min 4 itu ada di ini untuk menjawab soal ini tentunya gampang ya anak-anak ya. Yang depan itu X dan yang belakang itu Y. Jadi tinggal masukin nih. X-nya kan ada X1 sama X2 ya. X1-nya tadi min 4. Nah, X2-nya itu 2. Tapi karena rumusnya dibalik, M sama dengan Y2 min Y1. Y2-nya kan itu ada 3 ya. Terus Y1-nya itu ada 5. Jadi min 3 min 5 sama dengan min 8. Terus yang X-nya, X2-nya ada 2, min 4. Jadi min 8 per 6 sama dengan min 4 per 3. Itu gradien untuk soal nomor yang pertama. Sementara kalau soal yang nomor kedua diketahui sebagai garis lurus 8x plus 4y plus 9. Nah, yang ini implisit ya anak-anak ya. Tentukan nilai gradien dari garis lurus tersebut. Jadi pakai rumus yang M sama dengan min A per B. Ya udah masukin aja 8 kan A-nya 8 karena di sini ada min ya. Terus habis itu ininya B-nya kan 4. Udah sama dengan min 2. Terus kita yang ketiga, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar. Nah, kalau kayak gini sejajar ya udah rumusnya pakai yang gampang tuh Y min Y1 MX min X1. Dimasukin Y1-nya itu kan tadi ada 3 nih. Karena ini satu-satu ya. Cuman X sama Y doang, X1 Y1. Masukin deh rumusnya jadi persamaannya 2X min 1. Gitu ya. Ini kalau nyari persamaan. Bagaimana dengan menentukan nilai gradien? Nilai gradien dapat ditentukan dari suatu hubungan dari garis-garis yang ada. Nah kan nih, kamu perhatiin nih banyak banget nih ada 4 garis lurus. Inilah garis-garis yang sejajar yang punya gradien yang sama dan hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurusnya ini kan 1 ya.
Dari gambar di atas terlihat 4 garis, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, oke. Menentukan nilai gradien kemiringan, maka nilai gradien yang dapat diperoleh itu menggunakan persamaan yang ini. Delta Y per delta X, Y2 min Y1, X2 min X1. Kita lihat, kita pindahin gambar yang tadi ke sini, sehingga gradien garis A, kan, di titik A ada berapa? Kan tadi kan Y2 min Y1, X2 min X1. Ya udah titik A mah, Y-nya kan tadi ada Y2-nya kan 5 ya, kan A, B, ya kan? Y2-nya 5, masukin. Y1-nya itu 0. 5 dikurang 0, 5. Terus X2 min X1, X2-nya 2, 2, minnya min 2. 2 min 2 sama dengan 5/4. Terus gradien garis B, sama ya, ini dilakuinnya. Kita lihat yang B, ada titik apa aja? Ada titik D sama titik 0. Jadi 0,0. Ya udah tuh, ini kan X, ini Y, ya kan? Nah, jadinya Y2-nya itu 5, 0, di sini 0 kan, Y1-nya. Terus X2-nya itu adalah 4. Jadinya 5/4. Sama ya, A sama B. Terus sekarang yang E sama F. Kita masukin lagi, Y2-nya itu 2, terus sama min 3, jadinya 5. 2 sama min 3, 5. Terus ini X-nya 4, dan ini 0, jadinya 5/4, dan seterusnya. Jadi nilai keempat garis lurus ini sama, 4/4 ya, 5/4. Oke, sampai situ aja pertemuan kita hari ini. Saya berharap kalian mengerti, dan jika tidak mengerti, coba diulang satu kali lagi untuk menonton videonya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.